semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, pada kesempatan Bincang 56 kali ini saya ditemani seorang narasumber yang selalu bersedia untuk berbagi dengan kita semua, yaitu Dr. Aswandi. Beliau adalah akademisi pemerhati pendidikan dan juga seorang penulis. Selamat sore Pak Aswandi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya ini Bapak yang ganteng, Pak Rifat. Beliau adalah seorang akademisi dan seorang yang tertarik dengan namanya learning community. Betul ya Pak Rifat ya? Baik Ibu. Baik. Nah pemirsa, pada kesempatan sore kali ini kita akan berbincang mengenai learning community. Nah, apa itu learning community? Kemudian apa saja konsep-konsepnya dan apakah ada contohnya dan sebagainya? Nah, untuk itu ini ada Pak Rifat. Tapi sebelumnya kita akan tanya dulu sama Pak Aswandi. Pak Aswandi, kita tentang learning community. Nah, community tahulah ya, masyarakat gitu. Nah, konsep learning itu sendiri itu apa Pak? Ini belajar? Apa sih learning yang dimaksud dengan learning di sini? Ya, baik ya. Learning itu ya dalam bahasa Inggris learning ya. Kalau bahasa kita ya belajar itu ya. Belajar. Ya. Ini saya ambilkan dari pandangan konstruktivisme ya. Karena teori dalam belajar ini banyak. Menurut pandangan orang behavioristik ya, berbeda dengan pandangan konstruktivistik. Iya. Kalau orang behavioristik menganggap bahwa orang kalau belajar itu memindahkan ilmu orang. Nah, dari seorang sumber belajar, katakanlah guru ya, bagaimana memindahkannya kepada jadi transfer ya Pak ya? Ya, transfer of knowledge. Nah, tapi kalau di dalam pandangan konstruktivisme yang dianut orang sekarang ini, tidak hanya sebatas transfer of knowledge saja, tapi lebih kepada rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman. Jadi kemampuan merekonstruksinya itu yang paling penting. Membentuknya ya Pak? Ya, membentuk kembali apa yang bisanya seorang guru menyampaikan ini. Lalu ada dua orang murid. Bisa saja pemahaman dua orang murid tentang belajar yang disampaikan oleh si guru itu berbeda. Tergantung kemampuan merekonstruksi itu. Baik, Pak. Nah, itu. Berbeda, tapi dalam pembelajaran itu apakah berbeda itu artinya ada yang betul, ada yang salah? Atau itu wajar dalam suatu... Oh, sangat wajar. Okay. Di dalam teori konstruktivistik itu bahkan tidak ada jawaban anak itu salah. Ya, bahkan kalau kita nguji anak, ya memberi anak soal ujian, lalu kan dalam pandangan behavioristik kan ada kita bilang salah, benar, kan gitu ya. Dalam pandangan konstruktivistik itu ya tidak ada jawaban yang salah. Yang salah itu pertanyaan yang salah. Nah, karena hakikat dari evaluasi di pandangan konstruktivistik itu kita mengungkapkan apa yang sebenarnya pada orang itu. Berarti cara kita mengungkapkannya itu ya salah kalau dia tidak cocok itu. Bukan apa, lebih kepada pertanyaan kita yang salah. Contoh, ini anak SD kelas 1. Saya berilah soal anak kelas 5. Kan anak itu tak bisa menjawabnya, kan dia baru kelas 1. Nah, kalau begitu apa jawaban anak yang salah lalu anak dibilang bodoh? Atau si guru yang memberikan pertanyaan kepada anak yang terlalu tinggi, itu yang disebut gurunya kurang? Nah, kan soal menurut saya di situ pertanyaan yang salah. Bukan jawaban saja yang kita tidak boleh mengatakan murid itu salah. Karena memang bukan pelajaran dia, kan gitu ya. Itu pandangan konstruktivistik itu seperti itu. Tidak ada jawaban yang salah. Bisa saja ya anak yang tadi berbeda itu karena merekonstruksi itu dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya. Atau pengalaman sebelumnya. Kalau pelajaran kebetulan ya yang berbau-bau sains gitu ya. Ditanyakan dengan anak yang jurusan sains di SMA, pasti dia lebih tuntas menjawabnya dibandingkan pertanyaan sains yang diberikan pertanyaan itu kepada anak IPS. Pengetahuan dia awal, readiness of learning namanya,
kesiapan belajar mereka yang tadi itu kan memang itu berbeda. Maka jawabannya kan bisa berbeda. Nah, jadi ya, itu makanya tidak ada jawaban yang salah. Tergantung dari perspektif mana kita melihat jawaban itu. Nah, itu dalam pandangannya itu. Dan sebuah perbedaan harus dihargai. Nah, jadi di dalam pandangan konstruksionis, peluang belajar itu mesti dihargai orang itu. Tidak boleh hanya karena dia punya sudut pandang yang berbeda, ya kita lalu marahkan dia, salahkan dia. Ya pokoknya kita hukum dia bahkan ya. Tidak perlu, kita kan barangkali dia punya perspektif yang lain. Baik. Dalam hidup sehari-hari banyak contoh itu. Banyak contoh. Nah, tergantung dari sudut mana dia melihatnya itu. Nah, Pak Rifat, kalau udah Pak Aswandi bawa tidak ada jawaban salah segala apa, nanti ujungnya sekolah nih Pak. Tapi nanti dulu, saya mau jelaskan, kita learning ya tadi Pak Aswandi sudah jelaskan apa itu learning, pembelajaran dan sebagainya. Nah, kalau gitu learning community itu apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Menarik ini. Jadi dalam kajian keilmuan, learning community itu sebenarnya merupakan ikhtiar yang sadar, ikhtiar yang berkesadaran, atau seringkali oleh ilmuwan disebut sebagai ikhtiar cerdas. Ikhtiar itu berusaha. Usaha yang cerdas. Oke. Sedemikian rupa sehingga masyarakat itu terjamin tumbuh berkembang dan menjadi sejahtera. Itu kira-kira pemikiran yang substansial dari learning community. Nah, dalam prakteknya tentu semua bidang, tidak hanya urusan pendidikan, semua bidang bertanggung jawab untuk membangun sistem learning community itu, yang bertugas membangun bahwa pembangunan yang dilakukan itu juga di dalam koridor learning community. Belajar juga dalam rangka learning community. Kehidupan keseharian juga learning community. Pelestarian lingkungan juga learning community. Semua itu sebenarnya adalah satu sistem learning community yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam bidang ideologi misalkan saja, itu juga harus learning community. Bagaimana kemudian masyarakat memahami ideologi bangsanya dengan baik dan benar. Begitu juga dalam bidang ekonomi, itu juga harus diciptakan learning community. Baik. Bagaimana kemudian orang yang sukses itu, pengusaha yang sukses itu menjadi contoh bagi masyarakat untuk belajar. Orang yang tidak melakukan pengerusakan hutan misalkan, itu juga learning community. Baik. Semua itu menjadi learning community, begitu luasnya. Pak, jadi learning di sini kalau dalam prakteknya itu bukan berarti harus dalam artian belajar ya Pak ya, tapi kemampuan aplikasi. Begitu, misalnya tadi menjaga lingkungan, jadi dia tahu caranya dan sebagainya. Itu apakah aplikasi dalam bentuk itu menunjukkan bagian dari pembelajaran? Basis daripada learning community itu adalah values, nilai-nilai. Tidak mungkin proses belajar itu terjadi apabila tidak ada values. Belajar itu, Mbak Nurul yang terhormat, sesungguhnya bukan hanya terjadi di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Belajar juga terjadi di luar lembaga pendidikan. Keliru menurut saya kalau penghargaan hanya ada dari dalam lembaga pendidikan. Baik. Penghargaan hanya ada dari dalam kampus. Belajar ya Pak ya? Iya. Harus juga mampu, lembaga pendidikan itu mampu juga menciptakan penghargaan-penghargaan bagi learning community yang berada di luar kampus. Begitu Mbak Nurul. Baik, luar biasa. Pak Aswandi, kembali ke learning Pak. Nah kalau Bapak kan diwujudkan
dalam kemampuan untuk kemudian dipraktekkan, itulah proses pembelajaran Pak ya. Dan menarik yang disampaikan oleh Pak Aswandi lewat tulisannya Learning Community ini adalah bahwa wujud dari keberhasilan pembelajaran atau learning itu adalah kemampuannya beradaptasi. Nah, gini Pak, wujud kalau di sekolah Pak ya, wujud dari keberhasilan seorang anak belajar learning itu adalah nilainya dapat A. Wah, berarti berhasil. Dapat B, berhasil. Dapat C, nyaris tak berhasil gitu. Dapat D nggak berhasil. Nah, tapi kalau berdasarkan konsep learning yang disampaikan Pak Aswandi dan Bapak Rifat itu ujung-ujungnya adalah kemampuan beradaptasi. Tidak ada nilai di situ. Ya. Apa yang dimaksud dengan? Saya kebetulan mengutip pendapat Charles Darwin. Jadi dalam bukunya tentang asal-usul manusia itu ya, buku yang sangat terkenal saya kira itu. Nah, jadi di dalam buku beliau itu dijelaskan bahwa ya power kah, kekuatan apa saja itu tidak mampu menjaga eksistensi manusia. Lalu yang mampu menjaga eksistensi manusia adalah kemampuan beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi seseorang yang itu terjadi karena proses belajar yang dialaminya. Jadi kalau misalnya anak kita nih ya diajari dia learning by doing, lifelong education, jadi belajar di dalam kehidupan dia ya, dia biasanya akan lebih mampu beradaptasi dengan anak yang hanya diajarkan di ruang kelas saja. Karena apa? Karena pendidikan yang terbaik itu kan pendidikan yang bukan berada semata-mata di dalam kelas, mesti di dalam masyarakat juga. Makanya saya pernah juga menjelaskan ini sekolah kehidupan. Nah, apalagi universitas kehidupan. Kalau kita lihat orang-orang sukses itu, pasti dia itu yang dia sekolah di sekolah kehidupan itu. Nah, atau universitas kehidupan. Jadi dia belajar dari kehidupannya. Kalau tidak salah saya cukup lama sudah ya teori ini mengatakan pendidikan yang terbaik dan bahkan yang termurah, pendidikan di mana orang mau belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Nah, kau tahu dia salah diri sendiri ya, kan tergantung dia berinteraksi tidak dengan lingkungannya. Kalau dia diam saja dalam rumah, dia tak tahu dia salah. Tapi begitu dia sudah berinteraksi dengan orang di sekitarnya, mulai dari anggota keluarganya, lalu nanti meluas sampai di masyarakat, dia akan tahu nanti dia salah atau dia benar. Ketika dia salah, dia mau belajar dari kesalahannya, disitulah sebenarnya esensi dia belajar. Nah, ternyata belajar pendidikan yang diajarkan melalui diri sendiri itu yang justru dianggap pendidikan yang terbaik. Nah, kita ini maaf ya, banyak pendidikan kita kayak menara gading ya. Kelihatannya saja, kedengarannya saja hebat ya, tapi begitu dilepas ternyata tidak juga jadi apa-apa. Kalau tidak salah saya, orang yang sukses itu 35% itu mereka yang tidak sekolah malah. Data saya itu orang sukses di dunia yang ternyata ya belum lagi yang tidak match di bidang bisnis tapi sarjana teknik, ya kan gitu ya. Nah, apalagi misalnya bahkan di bidang keuangan sarjana filsafat. Kita mengenal George Soros. George Soros itu kan seorang filsafat. Dia S1-nya sarjana filsafat, tapi kan orang mengenalnya sekarang Raja TVRI, media pemersatu bangsa. Kembali lagi di Bincang 56 di Learning Community. Nah, Pak Rifat, tadi Pak Aswandi lewat tulisannya menyatakan bahwa indikator keberhasilan suatu pembelajaran atau learning adalah kemampuan beradaptasi. Nah, seperti itu Kak Pak. Salah satu indikatornya adalah kemampuannya untuk beradaptasi. Baik, ya salah satu indikator dari
learning community adalah kemampuan kita beradaptasi. Tetapi tentu dengan tujuan akhir atau yang diperjalankan dalam kemampuan itu adalah adanya jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan. Iya. Jangan sampai kemudian masyarakat tidak sehat, dia tidak menjadi sumber-sumber belajar yang membuat orang menjadi sehat. Kemudian orang menjadi jahat. Tidak sebagai sumber-sumber untuk orang menjadi baik. Tidak sampai kemudian mencontoh perbuatan buruk, misalkan. Itu yang kemudian kita namakan ada kepekaan lingkungan, ketajaman lingkungan. Baik. Nah itu semua harus diciptakan dengan tujuan akhir orang itu kemudian menjadi sejahtera. Bukan kemudian istilah-istilah yang saya nggak pernah setuju nih Mbak Nurul. Iya. Sampai sekarang itu kok masih ada sih istilah daerah terpencil, Tertinggal, daerah terluar. tertinggal, terkebelakang, terdepan, serba ter gitu itu. Menurut saya istilah-istilah itu tidak akan membangun learning community yang baik, yang benar, istilah-istilah seperti itu. Kenapa, Pak? Iya, karena begitu menjadi istilah itu melekat, maka dalam riset yang dikaji oleh beberapa kawan itu akan terjadi yang disebut dengan kestabilan perilaku. Perilaku itu bertahan menjadi orang yang selalu meminta, perilaku bertahan menjadi orang yang selalu mudah mengeluh, selalu mudah menyerah, kemudian merasa ingin enak, tidak akan menjadi learning community. Daerah-daerah yang seperti itu kemudian terus bertahan, anehnya itu sampai sekarang kok nggak ada perubahan gitu. Kok nama itu kemudian membuat masyarakatnya menjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Setelah itu sangat mengganggu dalam membangun bangsa dan negara ini. Begitu juga satu lagi Mbak Nurul yang terhormat adalah istilah-istilah yang terkait dengan pendidikan. Ada yang disebut dengan informal, non-formal, formal. Apa sih bedanya? Bingung saya. Apa bedanya? Sampai kemudian urusannya menjadi dipisahkan secara besar gitu. Sepertinya tidak ada perbedaan. Sama seperti, mohon maaf lah, seperti sebutan untuk guru misalkan. Kok ada guru honorer? Kok ada guru ASN? Kok ada guru P3K? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau guru ya guru, titik. Guru saja ya. Dengan tanggung jawab profesionalismenya. Kenapa disebut digandeng-gandeng dengan istilah lainnya? Tidak tahu apa maksudnya. Seakan-akan kemudian dia tidak menjadi learning community. Guru-guru yang kemudian mendapat sebutan yang aneh-aneh itu, dalam risetnya Pak Aswandi, beberapa kali beliau menyampaikan, membuat guru itu kemudian tidak bersemangat. Iya. Bahkan beliau mengatakan tidak ada perbedaan antara guru yang sudah sertifikasi dan yang belum sertifikasi. Misalnya kayak gini. Jadi istilah-istilah itu sangat mengganggu di dalam membangun learning community yang berkeunggulan gitu, istilah saya itu Mbak Nurul. Karena kita jadinya mengkotak-kotakan jadi tidak sebagai suatu community. Gitu. Mengerti. Nah ini kau udah bilang berdasarkan berdasarkan PP P3K ya Pak ya, kemudian sebagainya. Nah Pak Aswandi, kalau kita bilang belajar juga mulai di kotak-kotakan, belajarnya di sekolah dan sebagainya. Sedangkan menurut Bapak kehidupan adalah the best school, sekolah terbaik dan sebagainya. Nah sekarang sekolah secara literal ini Pak, yang sekarang ini sekolah SD ini, SD itu. Nah itu apa Pak? Jadi apa yang dimaksud dengan sekolah dan apa fungsi sekolah itu di dalam pembelajaran? Apakah sekolah-sekolah kita yang sekarang ini, sekolah, anak-anak sekolah itu Pak, apakah memberikan pembelajaran? Ya sebenarnya mestinya memberikan pembelajaran sekolah. Kalau Bapak bilang mestinya berarti Ya, mestinya seperti itu. Kan ada istilahnya harus relevan.
Ya, dengan kehidupan. Jadi sehingga tidak kayak Menara Gading itu yang dia betul. mengawang-awang saja gitu ya. Nah, jadi biasanya mereka yang di bidang kurikulum selalu melihat itu, melihat apakah kontennya ini relevan. Terakhir Presiden Jokowi bicarakan itu kepada Pak Menteri itu. Saya baru baca pagi tadi itu, tolong program studi itu yang tidak ada linknya dengan industri ya tinjau ulang lah itu. Ya. Jadi yang sarjana-sarjana ini yang baru dilahirkan itu janganlah mencari pekerjaan misalnya, biar dia menciptakan pekerjaan. Kalau dia nanti dari perguruan tinggi sudah berusaha untuk relevan, menurut saya barangkali dia akan lebih mudah, karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan. Sekarang ini kan seorang mahasiswa itu tidak semata-mata dinilai akademiknya, malah terakhir ini saya lihat tuh banyak sekali pemerintah mempublis ya mahasiswa yang startup. Kebetulan Untan dapat 1 di bidang IT nampaknya. Ada yang dapat startup yang menjual makanan gitu ya. Padahal mereka bukan sarjana tata boga istilahnya di situ, tapi ya dia membuat startup. Nah itu. Jadi ya memang berubah memang sekarang. Tidak lagi ya kita semata-mata menghasilkan mahasiswa yang diharapkan dia memang siap bekerja itu. Baik. Nah itu jadi kehidupan itu kan kerja di kehidupan itu. Baik, Pak Aswandi, relevan. Bapak kan tadi bilang indikatornya ada kemampuan beradaptasi, keberhasilan pembelajarannya itu. Yeah. Nah, apakah Bapak menilai keluaran sekolah itu, taruhlah universitas ya, kita universitas, apakah keluaran universitas itu mampu beradaptasi? Ya, kalau sekarang barangkali ya belum sepenuhnya. Indikatornya apa, Pak? Indikatornya ya, buktinya kan tidak otomatis mereka itu nampaknya bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Kan banyak lagi yang akhirnya jadi pengangguran saja, itu kan banyak itu. Baik. Dan sangat banyak jumlahnya itu. Jadi saya itu ya pernah menantang mahasiswa wisudawan ya. Hari ini kalian kan di wisuda sama-sama. Coba ya saya ada yang diumumkan IP terbaik ini, berderetlah dia menerima penghargaan. Kalau tidak percaya, coba buktikan saya. Setahun akan datang, siapa yang lebih sukses di antara kalian yang sekian orang itu? Belum tentu yang kita umumkan IP terbaik itu yang paling sukses setelah setahun. Nanti 2 tahun lagi siapa yang lebih sukses? Biasanya yang sukses itu kadang-kadang mahasiswa yang tidak terlalu menonjol secara akademik. Mestinya kan, harusnya kan tidak seperti itu. Kalau dia secara akademik hebat, kita berharap begitu dia lahir, dia selesai kuliahnya, dia juga hebat gitu dan lebih adaptif, lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan. Maaf, soal orang mampu beradaptasi ini itu tidak teoritis. Orang mesti terbiasa menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Nah ini kita ini tidak pernah belajar tentang menghadapi kesulitan itu, yang disebut adversity question itu. Jadi kita tidak belajar itu. Makanya ya saya sering ya, jangan diremehkan anak-anak yang di jalan itu, yang dia mencari uang receh-recehan untuk dia makan dengan emak-emak bapaknya. Kalau anak itu sekolah, barangkali besok mereka lebih sukses. Banyak faktor-faktor lain yang saya barangkali sebut, disitulah justru nilai pendidikannya. Jadi ya kita sering kadang-kadang ya terjebak ya, seakan-akan kalau sekolah itu berarti terdidik. Makanya kalau kita menyebut tingkat pendidikan seseorang, kan selalu kita sebut tingkat sekolahnya seseorang, itu sebenarnya maksud kita itu. Ya, sudah tamat SMA, sudah tamat perguruan tinggi kan gitu ya. Padahal pendidikan itu kan maknanya tidak sekedar sekolah. Banyak orang sekolah tapi tidak belajar. Tidak sedikit orang yang tidak sekolah tapi belajar. Siapa yang sebenarnya berproses secara pendidikan? Mereka yang belajar itu. Itulah sebabnya tema kita hari ini, roh ya. Roh, kalau roh itu kan membuat kita ini hidup. Roh nih. Kalau besok Tuhan cabut nyawa saya,
lepaslah roh saya, kan saya mati tuh, wafat saya. Begitu juga pendidikan, kalau rohnya sudah tercabut, mati pendidikan itu. Nah, apa roh pendidikan? Nah, ini yang harus kita tekankan hari ini, bahwa roh atau mati hidupnya pendidikan tergantung belajar benar enggak belajarnya itu. Anak kita sekolahkan ya di sekolah yang bagus, mewah lah, gedungnya bertingkat, wah bangga, akreditasinya hebat, wah macam-macam lah. Tapi ternyata anak itu pulang ke sekolah tak belajar. Bahkan belajar itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Itu kalau Nah, sekolah. belajar itu kan mestinya bukan melaksanakan kewajiban, tapi lebih memenuhi kebutuhan. Baik. Kalau dia tidak belajar itu lapar dia. Baik, Pak Swandi, kita akan diskusi lagi mengenai bahwa belajar itu yang dimaksud dengan learning itu adalah suatu kebutuhan, bukan Iya. suatu kewajiban. Tapi setelah iklan layanan masyarakat gitu nih. Pemirsa tetaplah di sini di Bincang 56, kami kembali setelah tanya ahlinya aja. Learning and education. Jadi apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi selain learning itu kebutuhan, maka yang penting untuk kita kaji adalah apa sih yang dilakukan oleh kita kalau itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, banyak ahli menyatakan bahwa baru menjadi kebutuhan belajar itu sekiranya kita punya tekad untuk mendapatkan sesuatu. Itu tekadnya sendiri, Tekad dari individu sendiri bisa, ya. bisa juga kelompok, bisa juga masyarakat yang Oke. lebih luas, gitu. Kalau tekadnya tidak ada untuk mendapatkan sesuatu yang baru, sebenarnya proses belajarnya itu belumlah tepat. Kalau orang sudah tahu sesuatu, seperti yang dikatakan oleh Pak Aswandi tadi, diberitahukan tentang sesuatu yang sudah diketahuinya, itu tidak belajar, gitu. Tetapi kemudian belajar itu dia punya tekad untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Dari mana dia tahu sesuatu itu baru atau tidak? Berdasarkan kebutuhan dia dan apa yang telah dia miliki, begitu. Oleh sebab itu, kajian belajar merupakan kajian bagian dari kajian di bidang pendidikan. Pendidikan itu jauh lebih luas dari belajar. Apapun kita cerita sebenarnya adalah pendidikan. Bicara kurikulum, misalkan bicara evaluasi, bicara manajemen dan seterusnya, tidak persoalan belajar saja. Ya, betul. Belajar hanya bagian kecil dari pendidikan. Yang jadi persoalan kita sebenarnya adalah nyambung dah antara pemikiran belajar dan kebijakan pendidikan yang terkait. Iya. Ini yang kadang-kadang tidak nyambung. Belajar adalah komitmen orang untuk berubah, untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang dia butuhkan, gitu. Pertanyaannya kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Swandi tadi, kemudian pendidikan dijalankan seperti apa? Ya. Sesuai nggak dokumen-dokumennya dengan pengertian belajar tadi? Salah satu yang menarik yang dikatakan oleh Pak Aswandi tadi adalah, oleh sebab itu learning community itu sesungguhnya harus menerima yang namanya masyarakat terdidik itu bukan hanya berada di dalam lembaga pendidikan atau di kampus. Masyarakat terdidik itu juga ada di luar kampus. Karena Persoalannya konsep learning itu kehidupan ya Pak, ya, bukan kehidupan, sekolah. Baik. gitu. Long life education, Ya. pendidikan sepanjang hayat. Oleh sebab itu lembaga pendidikan juga harus menyentuh manusia terdidik yang ada di luar kampus. Itulah yang saya katakan kemudian, kok penghargaan itu banyak sekali keterbatasannya. Kok nggak pernah kita itu memiliki daftar penghargaan yang bisa diberikan baik kepada orang di dalam lembaga pendidikan maupun di luar pendidikan. Ya. Kok kita miskin ya tentang penghargaan gitu. Seakan-akan penghargaan itu menurut definisi yang terbatas saja. Padahal mohon maaf kalau kita bicara dalam konteks agama misalkan, di Quran itu penghargaan itu ada meskipun sebesar zarah. Sekecil apapun ada penghargaan.
Mengapa sekolah dunia pendidikan tidak pernah mau mengembangkan katakanlah suatu model penghargaan seperti misalkan presenter kita ini layak mendapat penghargaan atau gelar kehormatan tertentu. Kenapa tidak gitu? Karena kita terlalu membatasi pengertian penghargaan. Jangan-jangan ya mohon maaf, lembaga pendidikan atau kampus memang tidak mampu untuk mengembangkan pengertian penghargaan itu. Baik. Atau pemberian kehormatan itu gitu. Bahwa penghargaan itu bisa juga karena bukan sekolah di bangku kuliah. Iya. Gitu misalkan. Kalau memang itu dari konsep learning community ya Pak ya? Itulah dia learning community. Makasih. Oke, baik. Nah Pak Aswandi, jadi pertanyaan saya, selama ini konsep pembelajaran kita ini betul atau tidak? Ya gimana ya, saya mau menjustifikasi gitu agak sulit ya. Tapi dalam perasaan saya, dalam keyakinan saya barangkali subjektif ya, bahwa praktek ini masih bermasalah. Jadi ya hampir semuanya begitu. Saya sesungguhnya belum puas. Baik. Bahwa praktek pembelajaran itu tidak semuanya berhasil membuat anak menjadi manusia yang pembelajar. Nah, itu karena Bapak tadi bilang pembelajaran itu satu kebutuhan. Nah, ketika saya melihat anak sekolah, Pak, diajarin. Jadi kan memang barangkali kebutuhan yang kita berikan itu belum merupakan kebutuhan mereka. Apakah belajar bukan kebutuhan, Pak? Jadi kan pembelajaran yang baik kan student center learning. Ya. Jadi bagaimana murid. Jadi ya di dalam teori filsafat pembelajaran itu justru sangat ekstrim ya. Mengajar itu tidak penting. Mengajar itu penting ya, tapi belajar itu lebih penting. Jadi kalau orang guru boleh saja tidak mengajar, yang penting anaknya belajar. Oke. Nah, daripada gurunya ngajar tapi anaknya tidak belajar. Makanya ya esensinya adalah anak belajar. Jadi kalau kita tadi dijelaskan pendidikan itu apa? Pendidikan itu rohnya itu orang belajar. Kalau gedungnya besar, segala-galanya hebat, tapi ternyata anak di situ bermain-main saja tidak belajar, itu sebenarnya rohnya mati itu. Atau barangkali ya kalau istilah yang tepat mati suri. Mati suri itu kan belum nggak mati bergerak gitu. Ada gedungnya, ada kampusnya, ada sekolahnya bagus, tapi ternyata anak muridnya di situ bukan anak yang begitu pulang ke rumah langsung dia belajar. Anak kita itu ya maaf, belajarnya itu masih dikontrol oleh orang lain. Saya selalu pelajari orang sukses tuh ya. Orang sukses ya dimanapun dia sukses. Apa dia sukses studinya, sukses di ekonomi, sukses di masyarakat. Pasti kita temukan satu karakteristik orang sukses. Dia dari kecil itu tidak dikontrol oleh orang lain. Nah, jadi kontrol oleh orang lain ini sebenarnya tidak juga bagus. Banyak anak nonton TV ya. Ternyata juga dia anak pintar, sukses studinya. Tapi begitu TV dia tahu, oh aku nonton TV sekian saja, setelah itu dia tidak nonton TV lagi. Kalau anak kita kan nonton TV, tidak nonton TV karena TV sudah dimatikan orang tuanya. Jadi ada orang dia nak belajar, ayo belajar, matikan TV, baru dia belajar. Jadi belajarnya itu semuanya karena dikontrol orang, diberi VR. Coba sekarang ya di masa pandemi ini, guru itu ngeluh karena begitu diberi VR, ternyata VR-nya itu dikerjakan oleh maknya, dikerjakan oleh bapaknya, bukan dikerjakan oleh anaknya. Ya itu tadi. Jadi tidak biasa. Jadi yang begini-begini ini kan, ini ya maaf ya, sebenarnya ini gambaran bahwa pendidikan kita udah mati suri. Kita ini sebenarnya kenapa tidak khawatir gitu ya dengan proses pendidikan kita ini yang tidak benar ini, kok kita merasa tidak panas dingin gitu. Kita tuh biasa saja sih begitu turun dari rumah mengantarkan anak ke sekolahan. Apakah anak itu kalau pulang kita tanya dia belajar atau tidak? Karena saya pernah menyaksikan di Jepang,
tinggal saya di rumah penduduk Jepang, begitu anaknya pulang, apa yang ditanyakan oleh orang tuanya, ada masalah apakah waktu belajar? Ada masalah enggak? Oh enggak Bu, senang orang tuanya. Tidak boleh anak itu tidak nyaman belajar, itu tidak boleh. Mesti tanya dulu, nyaman enggak nak kau sekolah hari ini? Nyaman, suka orang tuanya. Tapi kalau didengar, oh tidak nyaman, hari ini ada kami berkelahi dengan teman. Oh, langsung saja emaknya datang ke sekolahan mendamaikan anak itu. Supaya besok anak itu tidak lagi bermasalah dengan temannya. Selesailah ketidaknyamanan itu gitu. Sampai seperti itu yang saya lihat di Jepang ya. Jadi maaf ya, jadi kita tuh tidak pernah berpikir nyaman dah anak kita belajar. Belajar dah anak kita pun kita lihat. Karena kita kecenderungan tuh lebih kepada, oh ada enggak tugasnya? Apa sih nilainya? Tinggi enggak nilainya? Dapat berapa ulangan Dapat tadi, berapa ulangannya? Padahal yang penting sebenarnya belajar. Ketika orang tuanya tidak menyuruh dia belajar, dia tetap belajar. Ini maaflah, saya sendiri mengalami itu. Susah sekali anak belajar. Kalau kita kan beda dulu. Kita ini maaf ya, orang tua kita tidak sekolah, kita juga ya gimana ya. Tapi yang namanya belajar itu kita belajar gitu. Tidak ada buku koran kita baca. Saking tidak ada buku tuh, koran-koran yang bekas beli-beli kue itu kita baca itu karena buku tidak ada. Belajar kita ini. Hobi kita membaca dari kecil itu dengan segala keterbatasan. Jadi sebenarnya yang saya risaukan hari ini nih, anak itu tidak belajar. Belajar saja masih bermasalah. Karena belajar menurut pandangan saya, belajar yang bagus tuh ya yang konstruktivistik itu. Tapi sementara sekarang belajar anak kita behavioristik. Kalau tidak dikontrol, tidak belajar. Begitulah belajar anak kita. Apakah belajar yang seperti itu yang kita harap bisa mampu menjadi anak beradaptasi? Tidak ada itu. Jadi makanya persoalan besar kita sekarang justru ketika belajar ini menjadi tidak efektif. Persoalan besar ini. Karena kalau ini tidak efektif berarti kan pendidikan sesungguhnya mati. Mati pendidikan ini, atau mati suri lah. Kelihatan saja kita melihat gedungnya besar, sekolahnya bagus, padahal anaknya tidak belajar. Kita yang rumah sekolah kita belajar, roboh, Pak. kita belajar kok. Pak Aswandi, anak-anaknya kadang-kadang tuh belajar, tapi belajarnya itu merasa terpaksa, tersiksa karena harus ulangan. Nanti kena marah ibunya kalau nilai jelek. Nanti gurunya kasih tambahan. Itu apakah itu juga bagian dari belajar? Itulah yang disebut tadi itu. Dalam pandangan konstruktivisme itu, belajar itu harus merdeka. Makanya saya ya, maaf ya, perenung juga saya ini. Barangkali Pak Nadiem ini salah satu yang akan menghidupkan kembali roh-roh pendidikan yang udah mulai mati-mati dengan meluncurkan konsep merdeka belajar. Tapi ingat ya, hati-hati, jangan lalu kebablasan karena kelihatannya lalu terlalu pragmatis itu. Bagaimana anak bekerja, tamat sekolah, kan kesannya sangat pragmatis itu ya. Padahal hakikat merdeka belajarnya sendiri yang sudah dilansing oleh Ki Hajar Dewantara ya. Saya membaca itu tulisan Ki Hajar Dewantara. Sudah banyak sekali tulisan beliau yang menjelaskan merdeka belajar. Baru dipopulerkan kembali oleh Pak Nadiem sekarang ini kan ya. Jadi maksud saya itu juga saya lihat itu pintu masuknya itu kalau kita ingin merubah pendidikan ini. Tinggal betulkan, jangan pragmatis. Pragmatis itu kan kembali lagi belajar menciptakan tukang-tukang itu. Bekerja ya Pak ya? Pekerja yang tukang-tukang saja. Disesuaikan dengan kebutuhan industri. Sehingga besok tidak bisa itu. Karena yang penting itu ya maaf. Karena pekerjaan itu kan cepat hilang ya. Itu membutuhkan manusia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Yang kedua ya, mampu beradaptasi pasti karena orangnya pembelajar. Makanya menjadi manusia pembelajar itu yang paling pokok. Kalau pendidikan kita tidak berhasil mendidik anak mampu belajar, menjadi manusia pembelajar, sesungguhnya pendidikan kita itu gagal itu. Iya. Kalau saya boleh menambahkan, silakan Pak. Satu hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita bicara belajar, kita bicara mutu. Mutu juga jangan kita lupakan, dan kita juga dapat menerima bahwa mutu itu tidak boleh juga seperti katak dalam tempurung, hanya mutu dalam satu kawasan terbatas, daerah terbatas. Betul.
sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Aswandi tadi, Pak Menteri ingin juga kalau mutu kita tuh udah bisa seperti standar internasional misalkan saja. Itu juga penting. Oleh sebab itu dalam konteks belajar sesungguhnya kita juga harus tahu yang disebut dengan global need gitu. Keinginan-keinginan global. Mari Pak, saya putus sebentar ya. Nanti saya mau hubungkan dengan akademis dan non-akademis dalam istilah learning. Kalau kita bicara soal learning community itu belajar secara umum. Tapi bagaimana learning community itu memandang non-akademis dengan non-akademis? Apakah semuanya jadi satu? Karena kehidupan adalah sekolah menurut Pak Aswandi, jadi gimana? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Istilah akademik dan non-akademik, saya secara pribadi tidak dapat membedakannya. Tidak memiliki definisi yang jelas dapat membedakan kedua istilah itu. Biasanya istilah itu lebih dikenal di dalam pemisahan fungsi, tugas-tugas saja. Tapi pengertiannya sulit. Karena saya pun tidak dapat memberi contoh yang mana yang namanya akademik kalau kemudian diminta mencari kaitannya dengan yang non-akademik. Seakan-akan katakan saja misalkan seorang pengusaha yang berhasil mungkin dianggap tidak akademik bagi seseorang, bagi saya akademik. Bagaimana seorang pedagang yang bisa tumbuh perkembangan berusahanya dengan baik, menurut saya dapat dikaji secara akademik. Iya. Itu pun satu kajian akademik gitu. Oleh sebab itu, kedua istilah itu menurut hemat saya sangat sulit untuk dibedakan. Kaitannya dengan kesulitan membedakan itu adalah bagaimana dengan penghargaan yang akan diberikan. Iya. Atau katakan saja dalam tanda petik gelar-gelar kehormatan yang akan diberikan. Ya apabila memang definisinya sulit untuk dipisahkan secara jelas, lalu apa masalahnya gitu? Apa masalahnya misalkan? Ada yang menyatakan bahwa misalkan saja doktor itu adalah gelar akademis. Bagaimana dengan doktor honoris causa? Misalkan doktor kehormatan, apakah dia non-akademis? Saya secara pribadi menyatakan itu juga akademis. Bagaimana seorang guru besar atau profesor misalkan yang mendapat gelar itu secara akademis untuk dibedakan dari seorang profesor yang mendapat gelar itu dari non-akademis. Yang seperti kejadian baru-baru ini ya Pak ya? Iya, kalau kedua istilah itu tidak bisa dipisahkan, tidak ada masalah dengan pemberian gelar kehormatan itu gitu. Kecuali kita bisa memisahkan secara jelas bahwa tidak selalu karya itu ditulis. Baik. Karya yang diucapkan itu juga merupakan karya sesungguhnya. Tidak mesti yang ditulis, yang non-written, yang tidak tertulis juga karya. Hasil pemikiran juga karya. Baik. Semua itu karya. Nah intinya kalau menurut saya adalah bahwa perlu yang namanya kata kunci kolaborasi. Learning community itu tidak mungkin lepas dari kolaborasi. Tidak bisa lepas dari kooperasi. Itu saya kira kata kuncinya. Terima kasih sekali Pak Aswandi. 1 menit closing statement. Closing statement. Jadi harapan Bapak. Jadi saya ingin mengatakan ya, di era sekarang ini silakan melakukan perubahan di dalam dunia pendidikan ya. Namanya terserahlah, mau revolusi, mau reformasi, mau transformasi, terakhir ini merdeka belajar. Menurut saya terserahlah itu nama saja istilah. Namun yang paling pokok kalau kita ingin mengurus pendidikan ini ya, mereformasi pendidikan, membetulkan pendidikan, jangan terlepas dari rohnya itu pendidikan. Betul. Roh pendidikan apa? Belajar. Jadi yang kita perlu jaga betul, jangan kita sibuk mengurus yang macam-macam itu, tapi ternyata peserta didiknya, siswa atau mahasiswanya malah tidak belajar. Baik. Nah, belajar itu bisa di dalam kelas ya, dan belajar juga tidak Di luar ditutup kelas. di luar kelas. Yang intinya learning.
Nah, kalau learningnya masih ada, insya Allah tidak terjadi kematian di dunia pendidikan. Baik. Terima kasih sekali Dr. Aswandi, Dr. Rifat. Luar biasa diskusinya, sangat menarik. Saya berharap kita kembali lagi di sini duduk ya lebih jauh karena waktunya cuma 60 menit. Baik. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik, dan demikianlah bincang-bincang kami dengan Dr. Aswandi dan Dr. Rifat. Semoga kita menyadari pentingnya belajar dan pembelajaran dan bukan menganggap sebagai suatu paksaan, tapi jadikan belajar sebagai suatu kebutuhan. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Aswandi. Terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, pada kesempatan Bincang 56 kali ini saya ditemani seorang narasumber yang selalu bersedia untuk berbagi dengan kita semua, yaitu Dr. Aswandi. Beliau adalah akademisi pemerhati pendidikan dan juga seorang penulis. Selamat sore Pak Aswandi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya ini Bapak yang ganteng, Pak Rifat. Beliau adalah seorang akademisi dan seorang yang tertarik dengan namanya learning community. Betul ya Pak Rifat ya? Baik Ibu. Baik. Nah pemirsa, pada kesempatan sore kali ini kita akan berbincang mengenai learning community. Nah, apa itu learning community? Kemudian apa saja konsep-konsepnya dan apakah ada contohnya dan sebagainya? Nah, untuk itu ini ada Pak Rifat. Tapi sebelumnya kita akan tanya dulu sama Pak Aswandi. Pak Aswandi, kita tentang learning community. Nah, community tahulah ya, masyarakat gitu. Nah, konsep learning itu sendiri itu apa Pak? Ini belajar? Apa sih learning yang dimaksud dengan learning di sini? Ya, baik ya. Learning itu ya dalam bahasa Inggris learning ya. Kalau bahasa kita ya belajar itu ya. Belajar. Ya, ini saya ambilkan dari pandangan konstruktivisme ya. Karena teori dalam belajar ini banyak. Menurut pandangan orang behavioristik ya, berbeda dengan pandangan konstruktivistik. Iya. Kalau orang behavioristik menganggap bahwa orang kalau belajar itu memindahkan ilmu orang. Nah, dari seorang sumber belajar, katakanlah guru ya, bagaimana memindahkannya kepada jadi transfer ya Pak ya? Transfer of knowledge. Nah, tapi kalau di dalam pandangan konstruktivisme yang dianut orang sekarang ini, tidak hanya sebatas transfer of knowledge saja, tapi lebih kepada rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman. Jadi kemampuan merekonstruksinya itu yang paling penting. Membentuknya ya Pak. Ya, membentuk kembali apa yang bisanya seorang guru menyampaikan ini. Lalu ada dua orang murid. Bisa saja pemahaman dua orang murid tentang belajar yang disampaikan oleh si guru itu berbeda. Tergantung kemampuan merekonstruksi itu. Baik, Pak. Itu. Berbeda, tapi dalam pembelajaran itu apakah berbeda itu artinya ada yang betul ada yang salah? Atau itu wajar dalam suatu... Oh, sangat wajar. Okay. Di dalam teori konstruktivistik itu bahkan tidak ada jawaban anak itu salah. Ya, bahkan kalau kita nguji anak, ya memberi anak soal ujian,
Lalu kan dalam pandangan behavioristik kan ada kita bilang salah, benar, kan gitu ya. Dalam pandangan konstruktivistik itu ya tidak ada jawaban yang salah. Yang salah itu pertanyaan yang salah. Nah, karena hakikat dari evaluasi di pandangan konstruktivistik itu kita mengungkapkan apa yang sebenarnya pada orang itu. Berarti cara kita mengungkapkannya itu ya salah kalau dia tidak cocok itu, bukan apa, lebih kepada pertanyaan kita yang salah. Contoh, ini anak SD kelas 1. Saya berilah soal anak kelas 5. Kan anak itu tak bisa menjawabnya, kan dia baru kelas 1. Nah, kalau begitu apa jawaban anak yang salah lalu anak dibilang bodoh? Atau si guru yang memberikan pertanyaan kepada anak yang terlalu tinggi, itu yang disebut gurunya kurang? Nah kan soal menurut saya di situ pertanyaan yang salah, bukan jawaban saja. Yang kita tidak boleh mengatakan murid itu salah karena memang bukan pelajaran dia, kan gitu ya. Itu pandangan konstruktivistik itu seperti itu, tidak ada jawaban yang salah. Bisa saja ya anak yang tadi berbeda itu karena merekonstruksi itu dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya. Atau pengalaman sebelumnya. Kalau pelajaran kebetulan ya yang berbau-bau sains gitu ya, ditanyakan dengan anak yang jurusan sains di SMA, pasti dia lebih tuntas menjawabnya dibandingkan pertanyaan sains yang diberikan pertanyaan itu kepada anak IPS. Pengetahuan dia awal, readiness of learning namanya, kesiapan belajar mereka yang tadi itu kan memang itu berbeda, maka jawabannya kan bisa berbeda. Jadi ya itu makanya tidak ada jawaban yang salah, tergantung dari perspektif mana kita melihat jawaban itu. Itu dalam pandangannya itu, dan sebuah perbedaan harus dihargai. Jadi di dalam pandangan konstruktivisme, orang belajar itu mesti dihargai orang itu, tidak boleh hanya karena dia punya sudut pandang yang berbeda ya kita lalu marahkan dia, salahkan dia, ya pokoknya kita hukum dia, bahkan ya tidak perlu. Kita kan barangkali dia punya perspektif yang lain. Dalam hidup sehari-hari banyak contoh itu, banyak contoh. Tergantung dari sudut mana dia melihatnya itu. Nah Pak Rifat, kalau udah Pak Aswandi bawa tidak ada jawaban salah segala apa, nanti ujungnya sekolah nih Pak. Tapi nanti dulu, saya mau jelaskan, kita learning ya tadi Pak Aswandi sudah jelaskan apa itu learning, pembelajaran dan sebagainya. Nah kalau gitu learning community itu apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Menarik ini. Jadi dalam kajian keilmuan, learning community itu sebenarnya merupakan ikhtiar yang sadar, ikhtiar yang berkesadaran, atau seringkali oleh ilmuwan disebut sebagai ikhtiar cerdas. Ikhtiar itu berusaha. Usaha yang cerdas. Oke. Sedemikian rupa sehingga masyarakat itu terjamin tumbuh berkembang dan menjadi sejahtera. Itu kira-kira pemikiran yang substansial dari learning community. Nah, dalam prakteknya tentu semua bidang, tidak hanya urusan pendidikan, semua bidang bertanggung jawab untuk membangun sistem learning community itu, yang bertugas membangun bahwa pembangunan yang dilakukan itu juga di dalam koridor learning community. Belajar juga dalam rangka learning community. Kehidupan keseharian juga learning community. Pelestarian lingkungan juga learning community. Semua itu sebenarnya adalah satu sistem learning community yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam bidang ideologi misalkan saja, itu juga harus learning community. Bagaimana kemudian masyarakat memahami ideologi bangsanya dengan baik dan benar. Begitu juga dalam bidang ekonomi.
itu juga harus diciptakan learning community. Baik. Bagaimana kemudian orang yang sukses itu, pengusaha yang sukses itu menjadi contoh bagi masyarakat untuk belajar. Orang yang bisa, yang tidak melakukan pengerusakan hutan misalkan, itu juga learning community. Baik. Semua itu menjadi learning community, begitu luasnya. Pak, jadi learning di sini kalau dalam prakteknya itu bukan berarti harus dalam artian belajar ya Pak ya, tapi kemampuan aplikasi. Begitu. Misalnya tadi menjaga lingkungan, jadi dia tahu caranya dan sebagainya. Itu Oke. apakah aplikasi dalam bentuk itu yang menunjukkan bagian dari pembelajaran? Basis daripada learning community itu adalah values, nilai-nilai. Ya. Tidak mungkin proses belajar itu terjadi apabila tidak ada values. Belajar itu, Mbak Nurul yang terhormat, sesungguhnya bukan hanya terjadi di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Belajar juga terjadi di luar lembaga pendidikan. Keliru menurut saya kalau penghargaan hanya ada dari dalam lembaga pendidikan. Baik. Penghargaan hanya ada Penghargaan dari dalam kampus. belajar ya Pak ya. Iya. Harus juga mampu lembaga pendidikan itu mampu juga menciptakan penghargaan-penghargaan bagi learning community yang berada di luar kampus. Begitu Mbak Nurul. Baik, luar biasa. Pak Aswandi, kembali ke learning Pak. Nah kalau Bapak kan diwujudkan dalam kemampuan untuk kemudian dipraktekkan, itulah proses pembelajaran Pak ya. Dan menarik yang disampaikan oleh Pak Aswandi lewat tulisannya learning community ini adalah bahwa wujud dari keberhasilan pembelajaran atau learning itu adalah kemampuannya beradaptasi. Nah, gini Pak, wujud kalau di sekolah Pak ya, wujud dari keberhasilan seorang anak belajar learning itu adalah nilainya dapat A. Wah, berarti berhasil. Dapat B, berhasil. Dapat C, nyaris tak berhasil gitu. Dapat D nggak berhasil. Nah, tapi kalau berdasarkan konsep learning yang disampaikan Pak Aswandi dan Bapak Rifat itu ujung-ujungnya adalah kemampuan beradaptasi. Tidak ada nilai di situ. Ya. Apa yang dimaksud dengan? Saya kebetulan mengutip pendapat Charles Darwin. Jadi dalam bukunya tentang asal-usul manusia itu ya, buku yang sangat terkenal saya kira itu. Nah, jadi di dalam buku beliau itu dijelaskan bahwa ya power kah, kekuatan apa saja itu tidak mampu menjaga eksistensi manusia. Ya. Lalu yang mampu menjaga eksistensi manusia adalah kemampuan beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi seseorang ya itu terjadi karena proses belajar yang dialaminya. Jadi kalau misalnya anak kita nih ya diajari dia learning by doing, lifelong education, jadi belajar di dalam kehidupan dia ya, dia biasanya akan lebih mampu beradaptasi dengan anak yang hanya diajarkan di ruang kelas saja. Karena apa? Karena pendidikan yang terbaik itu kan pendidikan yang bukan berada semata-mata di dalam kelas, mesti di dalam masyarakat juga. Makanya saya pernah juga menjelaskan ini sekolah kehidupan. Iya. Nah, apalagi universitas kehidupan. Kalau kita lihat orang-orang sukses itu, pasti dia itu yang dia sekolah di sekolah kehidupan itu. Nah, atau universitas kehidupan. Jadi dia belajar dari kehidupannya. Kalau tidak salah saya cukup lama sudah ya teori ini mengatakan pendidikan yang terbaik dan bahkan yang termurah, pendidikan di mana orang mau belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Nah, kau tahu dia salah diri sendiri ya, kan tergantung dia berinteraksi tidak dengan lingkungannya. Iya. Kalau dia diam saja dalam rumah, dia tak tahu dia salah. Tapi begitu dia sudah berinteraksi dengan orang di sekitarnya,
mulai dari anggota keluarganya, lalu nanti meluas sampai di masyarakat. Dia akan tahu nanti dia salah atau dia benar. Ketika dia salah, dia mau belajar dari kesalahannya, disitulah sebenarnya esensi dia belajar. Ternyata belajar pendidikan yang diajarkan melalui diri sendiri itu yang justru dianggap pendidikan yang terbaik. Kita ini maaf ya, banyak pendidikan kita kayak menara gading ya. Kelihatannya saja, kedengarannya saja hebat ya, tapi begitu dilepas ternyata tidak juga jadi apa-apa. Kalau tidak salah saya, orang yang sukses itu 35% itu mereka yang tidak sekolah malah. Data saya itu orang sukses di dunia yang ternyata yang belum lagi yang tidak match di bidang bisnis tapi sarjana teknik, ya kan gitu ya. Apalagi misalnya bahkan di bidang keuangan sarjana filsafat. Kita mengenal George Soros. George Soros itu kan seorang filsafat. Dia S1-nya sarjana filsafat, tapi kan orang mengenalnya sekarang Raja. Kita kembali lagi di Bincang 56. Mari berbincang lagi dengan Pak Rifat dan Pak Aswandi. Pak Rifat, jadi tadi adalah bahwa tadi terputus sampai di learning, belajar itu kebutuhan. Nah, Pak Rifat, ada dua terminologi ya, istilah ya, kita dalam dunia pendidikan itu ada yang belajar, learning, ada yang education. Education juga pendidikan lah ya, belajar pendidikan. Jadi apa beda dua konsep ini? Kalau saya lihat sih, kalau secara umum ya education berarti belajar, learning juga belajar. Nah, saya tanya ahlinya aja. Learning and education, jadi apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi selain learning itu kebutuhan, maka yang penting untuk kita kaji adalah apa sih yang dilakukan oleh kita kalau itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, banyak ahli menyatakan bahwa baru menjadi kebutuhan belajar itu sekiranya kita punya tekad untuk mendapatkan sesuatu. Itu tekadnya sendiri, tekad dari individu sendiri bisa, ya? Bisa juga kelompok, bisa juga masyarakat yang lebih luas, gitu. Kalau tekadnya tidak ada untuk mendapatkan sesuatu yang baru, sebenarnya proses belajarnya itu belumlah tepat. Kalau orang sudah tahu sesuatu, seperti yang dikatakan oleh Pak Aswandi tadi, diberitahukan tentang sesuatu yang sudah diketahuinya, itu tidak belajar, gitu. Tetapi kemudian belajar itu dia punya tekad untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Dari mana dia tahu sesuatu itu baru atau tidak? Berdasarkan kebutuhan dia dan apa yang telah dia miliki, begitu. Oleh sebab itu, kajian belajar merupakan kajian bagian dari kajian di bidang pendidikan. Pendidikan itu jauh lebih luas dari belajar. Apapun kita cerita sebenarnya adalah pendidikan. Bicara kurikulum, misalkan bicara evaluasi, bicara manajemen dan seterusnya, tidak persoalan belajar saja. Ya, betul. Belajar hanya bagian kecil dari pendidikan. Yang jadi persoalan kita sebenarnya adalah nyambung ndak antara pemikiran belajar dan kebijakan pendidikan yang terkait. Ini yang kadang-kadang tidak nyambung. Belajar adalah komitmen orang untuk berubah, untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang dia butuhkan, gitu. Pertanyaannya kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Aswandi tadi, kemudian pendidikan dijalankan seperti apa? Sesuai nggak dokumen-dokumennya dengan pengertian belajar tadi? Salah satu yang menarik yang dikatakan oleh Pak Aswandi tadi adalah, oleh sebab itu learning community itu sesungguhnya harus menerima yang namanya masyarakat terdidik itu bukan hanya berada di dalam lembaga pendidikan atau di kampus. Masyarakat terdidik itu juga ada di luar kampus. Persoalannya karena konsep learning itu kehidupan ya Pak, kehidupan, gitu. Long life education, pendidikan sepanjang hayat. Oleh sebab itu lembaga pendidikan juga harus menyentuh
manusia terdidik yang ada di luar kampus. Itulah yang saya katakan kemudian kok penghargaan itu banyak sekali keterbatasannya. Kok nggak pernah kita itu memiliki daftar penghargaan yang bisa diberikan baik kepada orang di dalam lembaga pendidikan maupun di luar pendidikan. Kok kita miskin ya tentang penghargaan gitu. Seakan-akan penghargaan itu menurut definisi yang terbatas saja. Padahal mohon maaf kalau kita bicara dalam konteks agama misalkan di Quran itu penghargaan itu ada meskipun sebesar zarah. Sekecil apapun ada penghargaan. Mengapa sekolah dunia pendidikan tidak pernah mau mengembangkan katakanlah suatu model penghargaan. Seperti misalkan presenter kita ini layak mendapat penghargaan atau gelar kehormatan tertentu. Kenapa tidak gitu? Karena kita terlalu membatasi pengertian penghargaan. Jangan-jangan ya mohon maaf, lembaga pendidikan atau kampus memang tidak mampu untuk mengembangkan pengertian penghargaan itu. Atau pemberian kehormatan itu gitu. Penghargaan itu bisa juga karena bukan sekolah di bangku kuliah. Iya. Gitu misalkan. Kalau memang itu dari konsep learning community ya Pak ya? Itulah dia learning community. Makasih. Oke, baik. Nah Pak Aswandi, jadi pertanyaan saya selama ini konsep pembelajaran kita ini betul atau tidak? Ya gimana ya, saya mau menjustifikasi gitu agak sulit ya. Tapi dalam perasaan saya, dalam keyakinan saya barangkali subjektif ya, bahwa praktek ini masih bermasalah. Jadi ya hampir semuanya begitu. Saya sesungguhnya belum puas bahwa praktek pembelajaran itu tidak semuanya berhasil membuat anak menjadi manusia yang pembelajar. Pak, itu karena Bapak tadi bilang pembelajaran itu satu kebutuhan. Nah, ketika saya melihat anak sekolah, Pak, diajarin. Jadi kan memang barangkali kebutuhan yang kita berikan itu belum merupakan kebutuhan mereka. Apakah belajar bukan kebutuhan, Pak? Jadi kan pembelajaran yang baik kan student center learning. Ya. Jadi bagaimana murid. Jadi ya di dalam teori filsafat pembelajaran itu justru sangat ekstrim ya. Mengajar itu tidak penting. Mengajar itu penting ya, tapi belajar itu lebih penting. Jadi kalau orang guru boleh saja tidak mengajar, yang penting anaknya belajar. Oke. Nah, daripada gurunya ngajar tapi anaknya tidak belajar. Makanya ya esensinya adalah anak belajar. Jadi kalau kita tadi dijelaskan pendidikan itu apa? Pendidikan itu rohnya itu orang belajar. Kalau gedungnya besar, segala-galanya hebat, tapi ternyata anak di situ bermain-main saja tidak belajar, itu sebenarnya rohnya mati itu. Atau barangkali ya kalau istilah yang tepat mati suri. Mati suri itu kan belum nggak mati bergerak gitu ah. Ada gedungnya, ada kampusnya, ada sekolahnya bagus, tapi ternyata anak muridnya di situ bukan anak yang begitu pulang ke rumah langsung dia belajar. Anak kita itu ya maaf, belajarnya itu masih dikontrol oleh orang lain. Saya selalu pelajari orang sukses tuh ya. Orang sukses ya dimanapun dia sukses. Apa dia sukses studinya, sukses di ekonomi, sukses di masyarakat. Pasti kita temukan satu karakteristik orang sukses. Dia dari kecil itu tidak dikontrol oleh orang lain. Nah, jadi kontrol oleh orang lain ini sebenarnya tidak juga bagus. Banyak anak nonton TV ya. Ternyata juga ada anak pintar, sukses studinya. Tapi begitu TV dia tahu, oh aku nonton TV sekian saja, setelah itu dia tidak nonton TV lagi. Kalau anak kita kan nonton TV, tidak nonton TV karena TV sudah dimatikan orang tuanya. Jadi ada orang dia nak belajar, ayo belajar, matikan TV, baru dia belajar. Jadi belajarnya itu semuanya karena dikontrol orang, diberi VR.
Coba sekarang ya di masa pandemi ini, guru itu ngeluh karena begitu diberi VR, ternyata VR-nya itu dikerjakan oleh maknya, dikerjakan oleh bapaknya, bukan dikerjakan oleh anaknya. Ya itu tadi. Jadi tidak biasa. Jadi yang begini-begini ini kan, ini ya maaf ya, sebenarnya ini gambaran bahwa pendidikan kita udah mati suri. Kita ini sebenarnya kenapa tidak khawatir gitu ya dengan proses pendidikan kita ini yang tidak benar ini, kok kita merasa tidak panas dingin gitu. Kita tuh biasa saja sih begitu turun dari rumah mengantarkan anak ke sekolahan. Apakah anak itu kalau pulang kita tanya dia belajar atau tidak? Karena saya pernah menyaksikan di Jepang, tinggal saya di rumah penduduk Jepang, begitu anaknya pulang, apa yang ditanyakan oleh orang tuanya, ada masalah apakah waktu belajar? Ada masalah enggak? Oh enggak Bu, senang orang tuanya. Tidak boleh anak itu tidak nyaman belajar, itu tidak boleh. Mesti tanya dulu, nyaman enggak nak kalau sekolah hari ini? Nyaman, suka orang tuanya. Tapi kalau didengar, oh tidak nyaman, hari ini ada kami berkelahi dengan teman. Oh, langsung saja emaknya datang ke sekolahan mendamaikan anak itu. Supaya besok anak itu tidak lagi bermasalah dengan temannya. Selesailah ketidaknyamanan itu gitu. Sampai seperti itu yang saya lihat di Jepang ya. Jadi maaf ya, jadi kita tuh tidak pernah berpikir nyaman dah anak kita belajar. Belajar dah anak kita pun kita lihat. Karena kita kecenderungan tuh lebih kepada, oh ada ndak tugasnya? Apa sih nilainya? Tinggi ndak nilainya? Dapat berapa ulangan Dapat tadi, berapa ulangannya? Padahal yang penting sebenarnya belajar. Ketika orang tuanya tidak menyuruh dia belajar, dia tetap belajar. Ini maaflah, saya sendiri mengalami itu. Susah sekali anak belajar. Kalau kita kan beda dulu. Kita ini maaf ya, orang tua kita tidak sekolah, kita juga ya gimana ya. Tapi yang namanya belajar itu kita belajar gitu. Tidak ada buku koran kita baca. Saking tidak ada buku tuh, koran-koran yang bekas beli-beli kue itu kita baca itu karena buku tidak ada. Belajar kita ini. Hobi kita membaca dari kecil itu dengan segala keterbatasan. Jadi sebenarnya yang saya risaukan hari ini nih, anak itu tidak belajar. Belajar saja masih bermasalah. Karena belajar menurut pandangan saya, belajar yang bagus tuh ya yang konstruktivistik itu. Tapi sementara sekarang belajar anak kita behavioristik. Kalau tidak dikontrol, tidak belajar. Begitulah belajar anak kita. Apakah belajar yang seperti itu yang kita harap bisa mampu menjadi anak beradaptasi? Tidak ada itu. Jadi makanya persoalan besar kita sekarang justru ketika belajar ini menjadi tidak efektif. Persoalan besar ini. Karena kalau ini tidak efektif berarti kan pendidikan sesungguhnya mati. Mati pendidikan ini, atau mati suri lah. Kelihatan saja kita melihat gedungnya besar, sekolahnya bagus, padahal anaknya tidak belajar. Kita yang rumah sekolah kita belajar, roboh, Pak. kita belajar kok. Pak Aswandi, anak-anaknya kadang-kadang tuh belajar, tapi belajarnya itu merasa terpaksa, tersiksa karena harus ulangan. Nanti kena marah ibunya kalau nilai jelek. Nanti gurunya kasih tambahan. Itu apakah itu juga bagian dari belajar? Itulah yang disebut tadi itu. Dalam pandangan konstruktivisme itu, belajar tuh harus merdeka. Makanya saya ya maaf ya, perenung juga saya ini. Barangkali Pak Nadiem ini salah satu yang akan menghidupkan kembali roh-roh pendidikan yang udah mulai mati-mati dengan meluncurkan konsep merdeka belajar. Tapi ingat ya, hati-hati, jangan lalu kebablasan karena kelihatannya lalu terlalu pragmatis itu. Bagaimana anak bekerja, tamat sekolah, kan kesannya sangat pragmatis itu ya. Nah, padahal hakikat merdeka belajarnya sendiri yang sudah dilansing oleh Ki Hajar Dewantara ya. Saya membaca itu tulisan Ki Hajar Dewantara, sudah banyak sekali tulisan beliau yang menjelaskan merdeka belajar. Baru dipopulerkan kembali oleh Pak Nadiem sekarang ini kan ya. Jadi maksud saya itu juga saya lihat itu pintu masuknya itu kalau kita ingin merubah pendidikan ini. Tinggal betulkan, jangan pragmatis. Pragmatis itu kan kembali lagi belajar menciptakan tukang-tukang itu. Bekerja ya Pak ya? Pekerja yang cipta tukang-tukang saja. Disesuaikan dengan kebutuhan industri. Sehingga besok tidak bisa itu. Karena yang penting itu ya maaf. Karena pekerjaan itu kan cepat hilang ya. Itu membutuhkan manusia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Yang kedua ya, mampu beradaptasi pasti karena orangnya pembelajar.
Nah, makanya menjadi manusia pembelajar itu yang paling pokok. Kalau pendidikan kita tidak berhasil mendidik anak mampu belajar, menjadi manusia pembelajar, sesungguhnya pendidikan kita itu gagal itu. Ya. Kalau saya boleh menambahkan, Silakan Pak. satu hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita bicara belajar, kita bicara mutu. Mutu juga jangan kita lupakan, dan kita juga dapat menerima bahwa mutu itu tidak boleh juga seperti katak dalam tempurung, hanya mutu dalam satu kawasan terbatas, daerah terbatas. Betul. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Aswandi tadi, Pak Menteri ingin juga kalau mutu kita itu udah bisa seperti standar internasional, misalkan saja. Itu juga penting. Oleh sebab itu, dalam konteks belajar, sesungguhnya kita juga harus tahu yang disebut dengan global need gitu. Keinginan-keinginan global. Mari Pak, saya putus sebentar ya. Nanti saya mau hubungkan dengan akademis dan non-akademis dalam istilah learning community itu. Siap. Boleh Pak ya? Tapi setelah azan maghrib berikut. Baik. Pemirsa, tetap kami bincang 56 setelah azan maghrib. Kami kembali. Mik, saya secara pribadi tidak dapat membedakannya. Tidak memiliki definisi yang jelas dapat membedakan kedua istilah itu. Biasanya istilah itu lebih dikenal di dalam pemisahan fungsi, tugas-tugas saja. Tapi pengertiannya sulit. Karena saya pun tidak dapat memberi contoh yang mana yang namanya akademik kalau kemudian diminta mencari kaitannya dengan yang non-akademik. Seakan-akan, katakan saja misalkan seorang pengusaha yang berhasil mungkin dianggap tidak akademik bagi seseorang, bagi saya akademik. Bagaimana seorang pedagang yang bisa tumbuh perkembangan berusahanya dengan baik, menurut saya dapat dikaji secara akademik. Iya. Itu pun satu kajian akademik gitu. Oleh sebab itu, kedua istilah itu menurut hemat saya sangat sulit untuk dibedakan. Kaitannya dengan kesulitan membedakan itu adalah bagaimana dengan penghargaan yang akan diberikan. Iya. Atau katakan saja dalam tanda petik gelar-gelar kehormatan yang akan diberikan. Ya apabila memang definisinya sulit untuk dipisahkan secara jelas, lalu apa masalahnya gitu? Apa masalahnya misalkan? Ada yang menyatakan bahwa misalkan saja doktor itu adalah gelar akademis. Bagaimana dengan doktor honoris causa? Misalkan doktor kehormatan, apakah dia non akademis? Saya secara pribadi menyatakan itu juga akademis. Bagaimana seorang guru besar atau profesor misalkan yang mendapat gelar itu secara akademis untuk dibedakan dari seorang profesor yang mendapat gelar itu dari non-akademis. Yang seperti kejadian baru-baru ini ya Pak ya? Iya, kalau kedua istilah itu tidak bisa dipisahkan, tidak ada masalah dengan pemberian gelar kehormatan itu gitu. Kecuali kita bisa memisahkan secara jelas bahwa tidak selalu karya itu ditulis. Baik. Karya yang diucapkan itu juga merupakan karya sesungguhnya. Tidak mesti yang ditulis, yang non-written, yang tidak tertulis juga karya. Hasil pemikiran juga karya. Baik. Semua itu karya. Nah intinya kalau menurut saya adalah bahwa perlu yang namanya kata kunci kolaborasi. Learning community itu tidak mungkin lepas dari kolaborasi. Tidak bisa lepas dari kooperasi. Itu saya kira kata kuncinya. Terima kasih sekali Pak Aswandi. 1 menit closing statement. Closing statement. Jadi harapan Bapak. Jadi saya ingin mengatakan ya, di era sekarang ini silakan melakukan perubahan di dalam dunia pendidikan ya. Namanya terserahlah, mau revolusi, mau reformasi, mau transformasi, terakhir ini merdeka belajar. Menurut saya terserahlah itu nama saja istilah. Namun yang paling pokok kalau kita ingin mengurus pendidikan ini ya, mereformasi pendidikan,
membetulkan pendidikan, jangan terlepas dari rohnya itu pendidikan. Betul. Roh pendidikan apa? Belajar. Jadi yang kita perlu jaga betul, jangan kita sibuk mengurus yang macam-macam itu, tapi ternyata peserta didiknya, siswa atau mahasiswanya malah tidak belajar. Baik. Nah, belajar itu bisa di dalam kelas ya, dan belajar juga tidak Di luar ditutup kelas. di luar kelas. Yang intinya learning. Nah, kalau learningnya masih ada, insya Allah tidak terjadi kematian di dunia pendidikan. Baik. Terima kasih sekali Dr. Aswandi, Dr. Rifat. Luar biasa diskusinya, sangat menarik. Saya berharap kita kembali lagi di sini duduk ya lebih jauh karena waktunya cuma 60 menit. Baik. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik, dan demikianlah bincang-bincang kami dengan Dr. Aswandi dan Dr. Rifat. Semoga kita menyadari pentingnya belajar dan pembelajaran dan bukan menganggap sebagai suatu paksaan, tapi jadikan belajar sebagai suatu kebutuhan. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Aswandi. Itu buka Terima kasih. puasa, Pak.